Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yunizar, dengan nomor NPM 123111025 dari kelas IF 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal yang diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Teknik Riset Operasional. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas game teori. Nah, di sini saya akan memilih studi kasus yang pertama, yaitu persaingan promosi 2 marketplace. Nah, sebelumnya di sini terdapat 2 marketplace A dan marketplace B yang bersaing untuk meningkatkan jumlah pelanggan, dengan masing-masing perusahaan dapat memilih salah satu strategi promosi. Nah, dari ketiga poin ini, di poin pertama di S1 sama dengan diskon besar, lalu S2 cashback, dan S3 gratis ongkir. Nah, lanjut, di sini terdapat matriks payoff marketplace A dalam kurung juta rupiah. Di sini terdapat tabel di mana A atau B dengan S1-nya 2, min 1, dan juga 4. Lalu S2-nya 3, 1, dan min 2. Lalu S3-nya min 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan menentukan tugas analisis. Yang pertama, kita akan menentukan apakah terdapat titik pelana atau saddle point. Lalu yang kedua, saya akan menentukan strategi campuran optimal kedua pemain. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung nilai permainan. Dan yang keempat, kita akan memberikan interpretasi manajerial terhadap hasil yang diperoleh. Langsung saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu menentukan titik pelana saddle point. Di sini saddle point ada jika maksimin A sama dengan minimax B. Nah, langkah pertamanya kita akan mencari nilai minimum setiap baris atau maksimin. Untuk langkah keduanya, kita akan mencari nilai maksimum setiap kolom atau minimax. Di sini terdapat tabel di mana S1 yaitu 2, min 1, 4, maksiminnya min 1. Lalu S2 3, 1, min 2, maksiminnya min 2. Lalu S3 min 1, 2, 3, maksiminnya min 1. Nah, di sini minimaxnya 3 karena kita memilih nilai terbesar. Di kolom ke S2 kita memilih angka 2, lalu di S3 kita memilih angka 4. Nah, di sini langkah ketiga, pilih nilai paling besar atau baik dari nilai minimum baris sama dengan min 1. Lalu pilih nilai paling kecil atau rugi dari nilai maksimum kolom sama dengan 2. Nah, kesimpulan saddle point yaitu maksimin sama dengan minimax. Nah, jadi di sini maksiminnya min 1 sama dengan minimaxnya 2. Maka kasus ini tidak memiliki titik pelana. Lanjut, nomor 2, kita akan menentukan strategi campuran optimal. Jadi di sini karena tidak ada saddle point, maka kita akan melakukan pencarian subgame 2x2 yang konsisten. Setelah menguji semua kombinasi, subgame yang valid adalah baris S2, S3, kolom S1, dan S2. Nah, di sini baris S2 dan S3, kolomnya S1, S2. Di sini baris S2, kolom S1 yaitu 3, lalu 1. Di sini baris S3 dan kolom S1 min 1 dan juga 2. Maka probabilitas optimal pemain A marketplace A, misalkan P sama dengan probabilitas memilih S2, maka 1 min P sama dengan probabilitas memilih S3, agar A indifferent terhadap strategi B. Di sini 3P ditambah dalam kurung min 1 dalam kurung 1 min P sama dengan 1P ditambah 2
dalam kurung 1 min P. Jadi 3P min 1 ditambah P sama dengan P ditambah 2 min 2P. Nah, di sini sudah terlihat 4P min 1 sama dengan 2 min P, yaitu 5P sama dengan 3. P sama dengan 3/5. Maka probabilitas optimal pemain B atau marketplace B, misalkan Q sama dengan probabilitas memilih S1, maka 1 min Q sama dengan probabilitas memilih S2. Nah, di sini kita akan menghitung 3Q ditambah 1 dalam kurung 1 min Q sama dengan min 1Q, ini kita pindah ruaskan, ditambah 2 dalam kurung 1 min Q. Di sini 3Q ditambah 1 min Q sama dengan min Q ditambah 2 min 2Q. Lalu 2Q ditambah 1 sama dengan 2 min 3Q, yaitu 5Q sama dengan 1, Q sama dengan 1/5. Maka nilai permainannya Pi sama dengan 3 dalam kurung 1/5 ditambah 1 dalam kurung 4/5 sama dengan 3/5 ditambah 4/5 sama dengan 7/5. Nah, maka kita hitung hasilnya 1,4 juta rupiah. Maka dari hasil kasus ini, strategi A yaitu S1 sama dengan 0%, S2 sama dengan 60%, S3 sama dengan 40%. Maka strategi B, S1 sama dengan 20%, S2 nya 80%, lalu S3 sama dengan 0%. Nah, di sini nilai persamaan Q sama dengan 1,4 juta rupiah. Nah, di sini sudah terlihat kita lebih menguntungkan marketplace A. Lanjut, kita akan menentukan interpretasi manajerial. Jadi marketplace A sebaiknya tidak pernah menggunakan strategi diskon besar atau S1. Strategi optimal adalah kombinasi cashback sebesar 60% dan gratis ongkir 40%. Lalu marketplace B sebaiknya tidak pernah menggunakan strategi gratis ongkir S3. Strategi optimal adalah kombinasi cashback 80% dan diskon besar 20%. Jadi nilai permainan ditambah 1,4 juta menguntungkan marketplace A. Artinya marketplace A memiliki keunggulan struktural dalam persaingan ini. Strategi campuran membuat lawan tidak bisa mengeksploitasi pola strategi yang dipilih, sehingga keduanya mencapai equilibriumness. Mungkin sekian studi kasus yang dapat saya bahas atau menjelaskan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam segi penjelasan maupun perkataan. Sebelumnya saya tidak mempunyai kelompok, jadi saya sendiri, maka saya hanya membahas studi kasus yang pertama. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.